Abang sebagai praktisi hukum melihat seperti apa? Ya, ini kan perkaranya kalau kita bicara tempus waktu terjadinya itu kan saat saudara PH terlapor ya dari kasusnya Nikita Mirzani ya dengan anaknya dan ini korban anaknya LM ini melarikan diri ya dengan berita yang ada kan begitu, melarikan diri dari pemeriksaan unit dalam hal ini, lalu dia datang ke kantor PH terlapor. Informasi dari media yang ada, keterangan-keterangan yang memang sudah ada di media kita ini, itu diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan dengan periode waktunya itu kan cukup malam, tengah malam sampai subuh kan begitu ya. Lalu informasi tersebut tentunya kan didapat juga informasi oleh saudara Nikita Mirzani yang akhirnya apa? Pemahaman masing-masing pihak ini berbeda. Yang akhirnya terjadilah pertemuan ya kedua belah pihak itu di Polres Jakarta Selatan. Ya, kita kan nggak berharap kan ini bisa terjadi adanya penganiayaan lah bahasanya, pengeroyokan, bahkan satu sama lain ini membuka laporan gitu kan, satu pasal pengeroyokan dan juga penganiayaan, ini kan pasal 170 kalau tidak salah, kemudian pasal 351, tapi kan ini ancaman 170 bisa di atas 5 tahun mas, ya bisa ada penangkapan dan penahanan nih kalau memang terjadi betul gitu loh, kalau pengeroyokan kan lebih dari satu orang, ya ini terjadinya ada di Polres Jakarta Selatan, tentunya kan ada barang bukti juga yang lain. Apa CCTV lah di sana ya, ada keterangan-keterangan petugas piket yang akhirnya ini yang seharusnya tidak terjadi karena situasi yang tidak memungkinkan saat itu ya terjadilah ini gitu loh gitu ya. Bang, apakah seharusnya bang kan ini terjadi di Polres secara langsung bang dan itu disaksikan oleh para pihak polisian dan dulu aja, dan apakah nih memang seharusnya ditindak secara cepat atau gimana bang? Ya inilah beberapa hal juga pernah kami sampaikan ya sama di media-media juga. Ini kan proses sudah SPDP mas dalam perkara ini. Ya SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan. Ya tahapan ini sudah masuk kepada penyidikan. Tandanya cukup terang perbuatan pidana seseorang kan begitu. Kalau sudah SPDP bahkan SPDP itu diserahkan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena sesuai dengan otoritas kewenangan daerah. Kemudian ini kan sudah diperiksa mas semuanya. Ya pihak pelapor sudah diperiksa dengan semua saksi-saksinya. Bahkan terakhir ini adalah pihak pelapor sudah diperiksa betul. Tapi senyatanya setelah diperiksanya pihak terlapor ini tidak ada kabar update dari pihak Humas atau Polres Jakarta Selatan langsung bagaimana perkara ini ada kepastian hukumnya. Dalam mekanisme penyidikan setelah diperiksa terlapor itu biasa umumnya dilakukan gelar perkara. Gelar perkara ini dari keterangan semua para pihak ini apakah menjadi memastikan terang pidana tadi untuk menetapkan tersangka. Sampai setelah diperiksa terlapor tidak ada lagi nih kabar penetapan tersangkanya atau bagaimana. Ini nih yang menjadi bias, menjadi asumsi banyak masyarakat, apakah kepastian hukum dalam proses perkara hukum yang terjadi ini tidak didapat gitu loh. Yang akhirnya apa? Satu sama lain ini penuh dengan emosi, tanda tanya, ya memaksakan kehendak sampai ada orang berpikir asumsi ini ada intervensi para pihak. Ya, satu pihak mau melakukan intervensi, satu pihak melakukan intervensi. Ini kan jadi bias mas. Yang seharusnya ranah perkara hukum itu clear. Kalau Polres Jakarta Selatan melaksanakan 3 poin saja. 1, melaksanakan Perkapolri. Memastikan ini berjalan dengan Perkapolri dalam konteks manajemen penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, melaksanakan undang-undang perlindungan anak dan atau undang-undang yang disangkakan selanjutnya. Yang ketiga, KUHAP. Kalau 3 hal ini Polres Jaksel ini memastikan ini sudah punya keyakinan, lanjutkan. Tapi kalau memang tidak punya keyakinan mas, sudah SP3 saja selesai ini. Barang ini nggak perlu rame-rame begini. Yang akhirnya apa? Ini kan menjadi kepercayaan publik kepada aparatur hukum kita, gitu loh. Kami juga kan memahami itu prosesnya, ya. Kami juga melaksanakan proses pendampingan perkara hukum dengan klien-klien kita. Itu sama prosesnya, tidak ada yang berbeda karena undang-undangnya sama, begitu loh. Ini harapannya karena terlalu menjadi melebar kemana-mana karena tadi tidak segera untuk ditangani atensi oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Ini ada apa? Ini kan harus kita dorong semaksimal mungkin, dukung penuntasan perkara hukum ini. Kalau memang terbukti, go ahead.
naikkan tersangka, limpahkan ke kejaksaan, P21, uji di pengadilan. Kalau memang ternyata pihak tersangka akhirnya misalkan ya menjadi terdakwa itu dibuktikan oleh penasihat hukumnya tidak bersalah, clear, komslah, bebas pengadilan. Tapi kalau memang proses ini ternyata tidak juga cukup bukti, buat SP3, naikkan SP3 ini, surat penghentian penyelidikan, clear, kepastian hukum ternyata tidak terjadi. Justru ada tersangka lain di luar terlapor yang akan ditetapkan. Misalkan begitu, go ahead, tunjukkan itu kepercayaan publik. Ini kan apakah etis, Mas? Kami juga menjadi otokritik nih, melaksanakan konferensi pers di Polres, meskipun tidak dilarang, Mas. Tapi kan etik itu terus dilakukan. Ya, ini kan menjadi mengganggu mungkin ya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lain. Sedangkan perkara hukum Polri di Porjaksa ini kan banyak, Mas. Ya, banyak yang membutuhkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Ya, dengan adanya perkara ini terus yang diviralkan, tetapi ternyata maaf nih, ada perkara yang memiliki kerugian besar pengorbanan itu tidak terangkat karena mereka bukan public figure, Mas. Karena ini public figure saja, akhirnya menjadi atensi. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran lah, menurut saya seperti itu. Bang, tapi menurut Abang sebagai praktisi hukum, apa alasan atau penyebab polisi lama nih dalam hal ini menangani laporan kita? Laporannya kan ada dua tuh, pasal mengenai dugaan penganiayaan anak di bawah umur dan dugaan aborsi. Apa mungkin, apakah tidak adanya pengakuan dari korban atau kurangnya barang bukti sehingga kasus ini lama ditentukan oleh polisi? Apa bang alasannya apa? Satu hal dalam proses hukum pidana itu jelas, Mas. Material pidana membuktikan sangkaan dugaan pelaporan tadi memenuhi unsur pidana. Kalau proses lidik tadi ya diuji semuanya ternyata tidak kurang cukup bukti, oke, maka kan Polres bisa melakukan ini SP2, masih proses penyelidikan, kurang cukup bukti, divisum sudah, pengujian trauma psikologis udah, medik udah, saksi-saksi semua sudah dilakukan, saksi ahli dihadirkan, saksi ahli pidana, saksi ahli mungkin ITE di sana ada, saksi ahli kesehatan mungkin ada. Go ahead. Kalau memang proses penyelidikan tidak terbukti, ternyata dilakukan gelar di internal penyidik, maka SP2 selesai. Ini hal yang lumrah, Mas. Kami lakukan dalam proses hukum, on the track, SOP sesuai. Kami pelapor ternyata tidak cukup bukti. Di Polda Metro Jaya, kami pelapor, kami korban. Dengan analisis hukum kami sampaikan. Ternyata ada hal-hal yang mereka uji gelar perkara penyidik itu tidak terbukti, Mas. Bang, ini kurang, Bang. Karena begini. Fair, Mas. Yang akhirnya sudah cukup. Kami menyampaikan pada klien, Ibu, Bapak, ini tidak terbukti. Tidak cukup bukti, bukan tidak terbukti. Tidak cukup bukti dalam perkara pidana. Yang akhirnya terbit, Mas, SP2. Ini penyelidikan. Sekarang proses ini udah masuk SP3. Sudah SPDP. Kalau SPDP, Mas, tandanya tadi yang saya sampaikan di awal, sudah cukup terang perbuatan pidana oleh seseorang yang disangkakan pasal tadi, baik pasal primer ataupun yang sekundernya atau tersiernya. Kan ada beberapa pasal dan undang-undang yang disangkakan. Oke? Itu yang terjadi. Tandanya sudah terang pidananya. Kalau terang, Mas, itu sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Tandanya apa? Saat memastikan gelar perkara akhirnya terbit SPDP, penyidik Reskrim Unit PPA sudah cukup punya keyakinan bahwasanya perkara ini cukup terang pidananya. Tinggal diuji siapa yang melakukan aborsi ini, siapa yang melakukan persetubuhan ini, misalkan siapa yang melakukan pelecehan seksual ini, siapa, apakah terlapor atau ada yang lain, atau ada pelaku lain, diduga pelaku. Kan ini gak ada yang tahu kita. Masyarakat kan ada yang tahu masalah ini. Ini kan hanya penyidik yang tahu dengan pihak pelapor korban. Nah, ketika ini terjadi ternyata bukan hanya, mohon maaf, terlapor yang disangkakan. Dari hasil pemeriksaan semua ternyata ada pihak lain. Kira-kira bagaimana? Apakah ini bisa lanjut? Apakah harus ada pelaporan baru? Kan mekanisme hukum acara pidana di sana. Nah, disinilah perlu adanya strategi dan pendekatan PH dari pihak pelapor korban kepada pihak penyidik.
Ya, kami ini memahami proses praktik ini gitu loh. Karena memang kami adalah profesinya tersebut, tentunya pasti dilakukan, gitu loh. Itu Mas. Bang, berarti kalau dibilang tadi abang bilang artinya kalau udah SPDP kan sudah naik penyidikan di Ya, betul. sudah dilakukan, artinya sudah terang kan, Terang, pidana. bukti sudah ada, Ya. perbuatan kejahatan ada. Betul. Berarti permasalahannya di sini apakah pelakunya bukan yang dilaporkan? Itu penyidik yang bisa. Dan itu tidak menutup kemungkinan sekali lagi. Ternyata dari pemeriksaan rentetan dari penyelidikan ke penyidikan, ternyata pemeriksa tadi mendekati bukti ada pelaku lain. Tapi kejahatannya ada, tapi pelakunya bukan yang dilaporkan. Begitu Bisa ya? jadi. Iya sih bang. Iya, sekali lagi loh. Saya bilang ini perkara hukum. Kami tahu loh praktik hukumnya. Tapi kan teman-teman masyarakat dan media bukan di situ. Tapi kan kami tahu praktiknya langsung. Dan itu terjadi. Perbuatan pidana ini dahsyat Mas. Ingat ya, material membuktikan betul apakah dia melakukan. Sekarang pasal pelecehan seksual saja Mas, itu mohon maaf izin saya pernah menyampaikan di media, saya menyentuh bidang tertentu dari perempuan tubuhnya, dan perempuan tersebut tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal dia, dan dia tidak berkenan saya dipegang, saya kena pasal pelecehan seksual ya. Sama mbaknya nih, mbak media, saya tuh nggak sengaja, tapi ternyata saya punya mensrea, saya punya niat lain karena saya nafsu, mohon maaf gitu. Dan mbaknya nggak berkenan, sedangkan mungkin mbaknya punya teman laki-laki biasa dalam profesi, ya oh lu gimana sih gitu, tapi mbaknya berkenan, nggak pelecehan seksual loh mbak. Kalau berkenan enggak. Iya, tapi kalau mbaknya berkenan, nggak berkenan, mbak bisa melaporkan saya. Contoh di transportasi umum, ya kita lagi duduk atau lagi diri, ada yang melakukan sesuatu hal yang melecehkan gitu kepada teman kita perempuan, itu pelecehan seksual Mas. Paham nggak maksud saya? Itu pasal itu ada undang-undangnya TPKS plus perlindungan anak. Abang melihatnya dari laporan dugaan aborsi sama Apakah dari pengakuan dari si korbannya sendiri apa seperti apa Bang? Jadi gini, memang kan kemarin ada berita lagi kan gitu ya, yang ada di media juga oleh kalian-kalian semua. Itu ada media pengakuan saudara LM, pengakuan anak kita LM yang katanya tidak melakukan itu, tidak melakukannya, betul ya? Pertanyaan saya dan pertanyaan kita, apakah pengakuan LM kepada pihak terlapor satu etis atas satu, kedua, apakah pengakuan LM tadi sesuai dengan BAP-nya dia? Itu aja. Kalau ternyata pengakuan LM kepada pihak terlapor itu tidak sesuai dengan BAP-nya, yang beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik unit PPA, siapa yang mau dipegang pengakuan tersebut? Siapa? Yang pertama, yang ketiga, harusnya pertama itu ya. Yang ketiganya, siapa yang pertama kali memberikan pernyataan LM memberikan pengakuan? Siapa? Yang seharusnya etisnya nggak boleh. BAP itu nggak boleh Anda dokumentasikan, Anda terima pun nggak boleh BAP. Apakah sama? Tanya dong. Sama siapa? Sama Reskrim Polres Jaksel, sama PH pelapor, sama saudara Diki Malizani. Kan begitu. Kalau memang benar, kalau ternyata nggak sesuai Mas, kan bahaya ini Mas.